Sebagai bapak yang dibuang anak-anak, pesan saya kepada kalian, jaga diri kalian baik-baik. Setelah saya meninggal, kalian tak usah datang lagi. Usah sembayangi saya. Saya sudah melerakan. Karena saya masih hidup, kalian juga tidak peduli. Ngài vụ nói sung本大家生年都捱一拳，咩年做乜？你柬埔寨同挪威站，你什麼愛拿咩年咯？叫你讀書叫我按多錢，做乜你唔叫自己衝？佢從亞馬都結天嚟。你就雖然都皮危定多我危足將包袱送本嘅。Lain kali Gunawan datang ajak ke dokter masih mau pergi. Enggak. Kenapa? Dia enggak akan datang lagi. Kenapa? Dia sudah buang saya. Dia sudah buang Bapak. Iya. 我覺好認住啊，什麼都冇勇氣啊，什麼都揸唔掂。點解係恨生啊？唔會周圍看，一定係周圍嘅啊，係都3年住嚟嗬，當作冇捱咗開嗬。Ya mesti kon, ya mesti baik ngai. Ngeri karena doa ya lebih mustajab daripada ibu. Saya yang mendengar ini nyesak rasanya bagaimana anaknya bisa melepas beliau. Bukankah beliau sudah sakit seperti ini ya. Dulu ayah saya memperlakukan kami dengan buruk. Dan ibu saya juga sering ngomel, bentak, mukul karena sifatnya temperamental, nikah lagi dan lain-lain. Tapi setelah dia sudah tua, saya disuruh merawatnya. Karena prosesnya kita juga akan mengalami yang namanya tua, ya, bener banget. Jadi untuk siapapun itu, walaupun bapak kalian sewaktu masa hidupnya sehat, tetapi lalai akan menjaga kalian. Walaupun bapaknya itu sakit nantinya, pasti tetap ada kewajiban kita untuk merawat bapak ini ya. Serem banget kalau orang tua udah ngomong begini, takutnya hidup anaknya jadi sangat sulit ya. Saya punya seorang bapak yang temperamental. Dulu waktu mudanya suka mukulin kami, suka ngomong kasar, suka mengutuki anaknya. Bahkan seorang bapak yang juga bertanggung jawab, bahkan sampai orang tua sekarang pun suaranya tetap masih mau banyak anak-anaknya kami. Saya masih peduli untuk merawatnya, biarlah perbuatan menjadi urusannya dengan Tuhan. Karena bagaimanapun ayah kita selama hidupnya itu memang urusannya sama Tuhan ya. Jadi kita itu nggak bisa menghakimi itu. Kita juga nggak bisa menyuruh bapak kita untuk baik, itu juga akan berdampak untuk kita juga ya. Ayahnya merasa dibuang, padahal anak-anaknya meniti ke panti jompo untuk dirawat. Emangnya waktu kau lahir kau dititipkan ke panti, padahal orang tuamu sibuk cari kerja buat makanmu. Kalau saya pribadi ya, sebelum anak-anak saya menikah, saya berkomitmen pada diri saya sendiri bahwa ketika saya diizinkan Tuhan untuk menjadi jompo, saya sudah siap secara mental, kejiwaan saya untuk tinggal di panti jompo dan tak berharap untuk diurus anak-anak. Ketika mereka tidak melakukan itu, maka kita yang kecewa, jadi sakit hatilah. Jadi kita orang tua jangan berharap lebihnya, siapkan mentalmu dengan keikhlasan dan tidak diperhatikan anak-anak sehingga dapat menikmati masa tua kita dengan sukacita. Sebab dan akibat masa lalunya, makanya anak bisa begitu ya. Bisa jadi diperlakukan buruk selama anak-anaknya masih kecil, wallahu alam ya. Karena bapaknya ini tidak menceritakan bagaimana asal mulanya sampai dia itu dibuang sama anaknya ya.
Bagaimana dengan ibu kandung yang tidak mengakui saya sebagai anaknya lagi karena saya jatuh miskin dan sekarang saya dapat warisan dari almarhum ibu angkatku. Ibu kandungku minta warisan itu seketika saya kasih 50 juta dan minta permintaan lagi 150, aku nggak kasih, aku malah dimaki-maki dan dianggapnya sudah mati. Pas miskin dibuang, giliran ada duit lagi disayang-sayangnya. Pesan saya kepada netizen, gak usah ikut campur urusan orang, cukup melihat saja dan berbaik sangkalah. Disuruh baca kocak pada kompor pasti. Seburuknya perlakuan mereka terhadap mereka adalah orang tua, karena karma ditanggung orang tua. Semangat Pak. Saya single mom, mantan yang menelantarkan anak-anak. Saya bilang suatu saat bila bapaknya butuh anak-anak dan mereka nggak mau jaga, anggap saja anak-anak itu anak saya sebagai anak durhaka. Sedih ya, aku sayang sama papaku, aku urus sampai nafas terakhirnya seandainya papa masih ada. Pentingnya anak sedari dini ditanamkan ilmu agama. Pengalaman hidup ketika si anak tak dipedulikan oleh si bapak dari kecil karena beristri dua, wajibkah kita berbakti sama bapak? Tetap wajib ya, karena itu adalah orang tua kalian, tetap wajib. Sejahat-jahat dan sehina-hinanya, seburuk-buruknya orang tua tetap harus dijaga di hari tua sampai akhir hayat, diperlakukan dia dengan baik. Ibumu, lalu ayahmu, mereka adalah Tuhanmu di dunia. Sehat selalu Pak, semoga tetap berdoa buat anak-anaknya, kiranya Tuhan membuka pintu hati anaknya. Mungkin si waktu muda Bapak ada masalah dengan anak-anaknya, mungkin tetangga juga ada yang begitu, di hari tuanya susah sendiri, jadi kita yang terlalu menghujat.